Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Juanda, Stambuk 172-140. Saya dari kelas F, mata kuliah Cloud Computing. Jadi di video kali ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari materi final. Yang pertama itu konsep umum dari Cloud Computing. Konsep dari komputasi awan atau cloud computing ini mengacu pada paradigma dalam teknologi informasi, di mana komponen perangkat keras dan perangkat lunak di-outsourcing ke sistem di luar infrastruktur. Cloud computing memungkinkan akses, pengeditan, dan juga pembagian data pada sumber daya terdistribusi yang membentuk awan. Jadi maksudnya di sini kita dapat mengakses, mengedit, serta mengelola suatu file walaupun source aplikasinya itu tidak terinstal pada laptop kita, melainkan berada di satu server yang dapat kita akses karena sifatnya secara online. Contoh yang paling sering kita jumpai yaitu penggunaan Google Spreadsheet, di mana kita dapat melakukan pengelolaan data, misalnya absensi yang sering kita lakukan di kelas ini. Kemudian di nomor yang kedua, kita diminta menjelaskan perbedaan dari cluster computing, green computing, cloud computing, dan juga grid computing. Kita masuk ke poin pertama, cluster computing. Cluster computing adalah teknologi di dalam jaringan komputer di mana terdapat dua atau lebih jaringan komputer yang dihubungkan, atau cluster atau clustering, untuk dapat mengerjakan tugas yang diberikan secara bersama-sama. Nah, cluster computing ini memiliki lebih dari satu server. Di dalam penerapannya, nantinya dapat terdiri atas puluhan, ratusan, bahkan ribuan dan jutaan komputer yang diklasterkan. Ini tetap terlihat seolah-olah sebagai sebuah komputer saja, dengan kemampuan setara superkomputer. Dengan adanya teknologi cluster computing ini, Anda dapat menghemat biaya pembelian sebuah atau beberapa komputer karena Anda cukup memanfaatkan sejumlah komputer bekas atau tua untuk diklasterkan. Jadi seperti itu untuk cluster computing. Kemudian yang kedua ada green computing. Green computing adalah perilaku teknologi yang menggunakan sumber daya komputasi secara efisien dengan cara memaksimalkan energi, memperpanjang masa pakai perangkat keras, meminimalkan penggunaan kertas, dan beberapa hal teknis lainnya. Sasaran utama dari green computing adalah bumi, manusia, serta laba. Green computing tercetus dari Badan Perlindungan Lingkungan di Amerika yang meluncurkan program Energy Star pada tahun 1992. Energy Star adalah sebuah program yang melabeli efisiensi energi pada hardware dan sumber daya komputer yang ramah lingkungan dan hemat energi. Pada dasarnya, efisiensi penggunaan komputer dan komputasi adalah green computing. Kemudian cloud computing. Cloud computing adalah gabungan dari pemanfaatan teknologi komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Cloud computing merupakan sebuah metode penggabungan dari berbagai pemanfaatan beberapa teknologi di mana kemampuan IT disediakan sebagai layanan berbasis internet. Kemudian ada yang keempat, grid computing. Grid computing atau komputasi grid merupakan salah satu jenis komputasi modern dengan tipe komputasi paralel, yang penggunaan sumber dayanya melibatkan banyak komputer terpisah secara geografis namun tersambung via jalur komunikasi, termasuk internet.
untuk memecahkan persoalan komputasi skala besar. Arsitektur IT yang baru ini menghasilkan sistem informasi perusahaan berbiaya rendah. Jadi grid computing ini biayanya lebih murah dan lebih adaptif terhadap dinamika bisnis. Semakin cepat jalur komunikasi terbuka, maka peluang untuk menggabungkan kinerja komputasi dari sumber-sumber komputasi yang terpisah menjadi semakin meningkat. Dengan grid computing juga, sejumlah komponen hardware dan software yang modular dan independen akan dapat dikoneksikan dan disatukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan bisnis. Dengan demikian, skala komputasi terdistribusi dapat ditingkatkan secara geografis lebih jauh lagi, melintasi batas-batas domain administrasi yang ada. Selanjutnya kita masuk di nomor 3, jelaskan dan berikan contoh dari deployment model cloud computing berikut ini. Yang pertama ada private cloud, yang kedua ada public cloud, yang ketiga ada community cloud, dan yang keempat ada hybrid cloud. Yang pertama, private cloud. Private cloud adalah layanan yang ditunjukkan untuk penggunaan yang terbatas pada kalangan tertentu saja, atau privat. Model cloud ini umumnya banyak diterapkan untuk laboratorium riset, sekolah, perpustakaan, gedung atau bangunan, kantor atau perusahaan, dan lain-lain yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal. Biasanya, Departemen IT akan berperan sebagai service provider atau penyedia layanan, dan departemen lain menjadi service customer. Sebagai service provider, tentu saja Departemen IT harus bertanggung jawab agar layanan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan standar kualitas layanan yang telah ditentukan oleh perusahaan, baik secara infrastruktur, platform, maupun aplikasi yang ada. Adapun contoh layanannya yang pertama pada SaaS, yaitu web application, mail server, database server untuk keperluan internal. Kemudian pada PaaS, ada sistem operasi plus web server, plus framework, plus database yang untuk internal. Kemudian pada IaaS ada virtual machine yang bisa di-request sesuai dengan kebutuhan internal. Kemudian yang kedua ada public cloud. Public cloud adalah layanan cloud yang disampaikan melalui jaringan yang terbuka, yang disediakan untuk penggunaan umum. Model ini benar representasi dari awan hosting, di mana dalam hal ini penyedia layanan menyediakan jasa dan infrastruktur untuk berbagai klien. Pengguna bisa langsung mendaftar maupun memakai layanan yang ada. Pelanggan juga tidak memiliki kontrol atas lokasi infrastruktur. Public cloud ini lebih cocok untuk kebutuhan bisnis yang membutuhkan pengelolaan beban. Host aplikasi yang berbasis SaaS mengelola aplikasi yang banyak dikonsumsi pengguna karena overhead, modal menurun, dan biaya operasional. Model ini cenderung ekonomis. Dialer dapat memberikan layanan gratis atau dalam bentuk kebijakan lisensi seperti membayar per pengguna. Biaya dibagi oleh semua pengguna sehingga public cloud memiliki keuntungan lebih banyak pelanggan dengan mencapai skala ekonomi. Kemudian yang contoh dari public cloud itu sendiri, yang gratis ada Google Mail, Facebook, Twitter, Live Mail, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang berbayar ada Salesforce, Office 365, Google Apps, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada Community Cloud. Community Cloud
adalah layanan yang dibangun eksklusif untuk komunitas atau organisasi tertentu, di mana setup yang saling dibagi antara lain organisasi milik masyarakat tertentu, contohnya bank dan perusahaan perdagangan. Ini adalah setup multi-tenant yang dibagi di antara beberapa organisasi yang tergabung dalam kelompok tertentu yang memiliki kekhawatiran komputasi yang sama. Anggota masyarakat umumnya berbagi privasi, kinerja, dan keamanan kepedulian yang sama. Tujuan utama dari komunitas ini adalah untuk mencapai tujuan bisnis. Cloud ini juga dapat dikelola ataupun dioperasikan oleh satu atau lebih organisasi dari komunitas tersebut. Dalam hal ini secara internal, ataupun juga dapat dikelola oleh penyedia pihak ketiga, serta kombinasi dari keduanya. Hal ini dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Kemudian dari segi biaya cloud ini dibagi di organisasi tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada kapasitas penghematan biaya. Cloud ini sesuai untuk organisasi dan bisnis yang bekerja pada usaha patungan. Tender atau penelitian yang membutuhkan kemampuan komputasi awan terpusat untuk mengelola, membangun, dan melaksanakan proyek yang serupa. Kemudian yang keempat ada hybrid cloud. Hybrid cloud adalah gabungan dari layanan public cloud dan juga private cloud yang diimplementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hybrid cloud ini, kita bisa memilih proses bisnis mana yang bisa dipindahkan ke public cloud dan proses bisnis mana yang harus tetap berjalan di private cloud. Jadi contohnya seperti perusahaan A menyewa layanan dari Google App Engine atau public cloud sebagai rumah yang dipakai untuk aplikasi yang mereka buat. Di negara tersebut ada aturan kalau data nasabah dari sebuah perusahaan tidak boleh disimpan pada pihak ketiga. Untuk menaati peraturan yang ada, data nasabah dari perusahaan A tetap disimpan pada database mereka sendiri atau private cloud. Dan aplikasi akan melakukan konektivitasnya ke database internal tersebut. Kemudian perusahaan B menyewa layanan dari Office 365 atau public cloud karena perusahaan B tersebut sudah mempunyai banyak user yang tersimpan di Active Directory yang berjalan di atas Windows server mereka atau private cloud. Akan lebih efektif kalau Active Directory tersebut dijadikan identity untuk login ke Office 365. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian di nomor 4, kita diminta untuk menjelaskan karakteristik cloud computing. Di antaranya itu ada resource pooling, kemudian broad network access, kemudian ada measured service, kemudian ada rapid elasticity. Kemudian yang terakhir ada on-demand self-service. Yang pertama ada resource pooling. Adalah sumber daya komputasi dari penyedia layanan di mana dipusatkan untuk melayani banyak konsumen menggunakan model multi penyewaan dengan sumber daya fisik dan virtual yang berbeda, yang penempatannya dapat dikelola secara dinamis sesuai dengan kebutuhan konsumer atau pelanggannya. Contohnya itu Google menyediakan ratusan ribu server yang tersebar di penjuru dunia sehingga dapat melayani jutaan penggunanya. Kemudian yang kedua ada broad network access. Adalah akses jaringan yang luas dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, dan lain sebagainya. Contohnya itu Facebook Mobile,
memungkinkan kita untuk mengakses layanan Facebook melalui handphone, smartphone, ataupun tablet, dimanapun kita berada. Selain Facebook, ada banyak lagi contoh lainnya seperti Twitter, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada Measured Service. Measured Service ini adalah sistem cloud yang menyediakan layanan yang dapat memonitor dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya terhadap layanan yang dipakai. Misalnya tempat penyimpanan, pemrosesan bandwidth atau paket data, dan akun pengguna yang aktif. Sehingga pelanggan dapat memonitor sumber daya komputasi yang dipakai secara transparan antara penyedia layanan dan pelanggan. Misalnya itu Dropbox, kita bisa memantau space yang terpakai ataupun space yang masih kosong, mengetahui masa aktif akun, dan lain sebagainya. Berikutnya, yang keempat, ada Rapid Elasticity. Rapid Elasticity ini adalah kapasitas layanan yang bersifat fleksibel, tergantung kebutuhan penggunanya. Sehingga pengguna cloud dapat dengan mudah meminta, menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kapasitas layanan dari Rapid Elasticity ini seolah tak terbatas dan pengguna cloud dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya setiap saat. Misalnya Office 365, kita bisa dengan cepat mengubah layanan yang diinginkan dari small ke business atau sebaliknya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang kelima ada on-demand self-service, di mana on-demand self-service ini pengguna cloud dapat mengatur sendiri layanan yang dipakai sesuai dengan kebutuhannya tanpa interaksi dari pihak penyedia layanan. Contohnya menggunakan Gmail, kita bisa menyimpan, memindahkan, menghapus email, dan sebagainya tanpa campur tangan dari penyedia cloud. Selanjutnya nomor 5, jelaskan perbedaan layanan cloud computing berikut. Yang pertama ada Software as a Service atau SaaS atau SaaS. Kemudian B, Platform as a Service atau PaaS atau PaaS. Kemudian C, Infrastruktur as a Service atau IaaS atau IaaS. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, A, Software as a Service atau SaaS atau SaaS. SaaS merupakan layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk perangkat lunak. Contoh dari SaaS adalah Google Apps, Docs, Spreadsheet, dan lain-lain, Office 365, dan Adobe Creative Cloud. Pada layanan SaaS, pengguna layanan hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di-maintenance. Karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan penyedia layanan. Jadi pada SaaS ini kita hanya tinggal menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus kita ketahui bagaimana maintenance yang terjadi. Kemudian keuntungan menggunakan SaaS. Yang pertama, pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membuat sendiri atau in-house development atau membeli lisensi yang relatif mahal. Jadi di keuntungan pertama ini kita tinggal hanya menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengeluarkan budget untuk membuat sendiri. Kemudian keuntungan yang kedua, adanya ketersediaan dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan, di mana pengguna hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan oleh pengguna juga hanya komputer dan internet.
Jadi sekali lagi kita tinggal hanya menggunakannya. Kita hanya fokus pada data yang kita punya, fokus kepada tools yang kita gunakan atau komputer dan juga koneksi internet kita untuk mengakses aplikasi yang berbasis SaaS ini. Adapun kelemahan menggunakan SaaS, yaitu pengguna tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang disewa. Pengguna tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan, karena SaaS bersifat multi-tenant, sehingga fitur-fitur yang dibuat adalah fitur yang umum, tidak bisa spesifik terhadap kebutuhan pengguna tertentu. Pada beberapa aplikasi, kustomisasi dapat dilakukan dengan skala dan fungsi yang terbatas. Jadi di sini kita tidak bisa custom, tidak bisa mengubah tools-tools yang ada di aplikasi SaaS, karena di aplikasi SaaS ini tools-tools atau aplikasinya sudah dibuat untuk digunakan secara umum. Jadi kita tidak bisa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ada platform as a service atau PaaS. Platform as a service atau PaaS merupakan layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Contoh PaaS adalah Amazon Web Service, Microsoft Azure, Facebook, dan lain-lain. Hal yang dapat dilakukan pengguna layanan PaaS adalah membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Jadi pada platform as a service atau PaaS ini kita disediakan satu tempat untuk atau satu aplikasi untuk di atasnya kita dapat membuat aplikasi yang baru. Seperti itu. Adapun keuntungan menggunakan PaaS atau platform as a service. Yang pertama, pengguna dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia, seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Pengguna dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Kemudian untuk keuntungan yang kedua, fitur utama dari PaaS biasanya adalah skalabilitas yang tinggi. Ketika aplikasi yang kita upload mulai digunakan oleh banyak user, maka secara otomatis layanan PaaS akan menskalakan aplikasi kita menjadi lebih baik dalam melayani pengguna aplikasi kita. Sedangkan ketika aplikasi kembali sepi, maka akan diskalakan ulang, sehingga biaya yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan yang kita gunakan saat itu. Kelemahan menggunakan platform as a service atau PaaS, yaitu fitur keamanan yang disediakan oleh layanan PaaS adalah keamanan platform, bukan keamanan aplikasi kita. Jadi kita tetap harus memperhitungkan resiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Jadi keamanannya hanya diperuntukkan untuk platform tersebut. Untuk keamanan kita harus kita custom sendiri atau kita perhatikan sendiri. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada infrastruktur as a service atau IaaS atau IaaS, di mana infrastruktur as a service ini adalah layanan cloud jenis IaaS pada dasarnya adalah fisik kotak server dan komputer virtual. IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan storage, dan ruang data center. Adapun kelebihan menggunakan IaaS ini, yaitu pengguna tidak perlu membeli komputer dan peralatan
perawatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Kelemahannya, pengguna harus terhubung ke internet untuk menggunakannya. Serta jika membutuhkan penambahan sumber daya, harus menghubungi pihak penyedia layanan. Yang kedua, pengguna mengurus sendiri operasi sistem, keamanan, aplikasi, database, framework, dan lain-lain. Karena yang disediakan hanya server dan juga jaringan. Jadi contohnya ini dia dalam bentuk virtual di mana kita dapat menjalankan suatu sistem operasi di dalam sistem operasi yang lain. Seperti di VirtualBox misalnya, kita bisa menginstal Linux di atas Windows, seperti itu. Jadi, sekian pemaparan materi dari jawaban final saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.